Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Stop Insecure, Perbanyak Bersyukur. Masya Allah. Nah untuk yang gak tahu insecure, jadi insecure itu ngerasa gak pede bu, ngerasa rendah diri, ngerasa orang lain tuh lebih baik dari kita. Masya Allah. Tadi di segmen sebelumnya juga udah dibahas sama guru-guru kita ya. Kita insecure gara-gara rezeki orang lain, gara-gara fisik. Nah itu dalam Islam tuh gak dianjurkan. Baik, jamaah kita lanjutkan lagi ya pembahasannya. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton. Ini ada tayangan mengenai Alhamdulillah bisa buat orang tua bangga. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Oh, kenapa Ustaz? Kenapa berkaca-kaca matanya? Kenapa? Relate soalnya Bagi ya. kita sebagai orang tua pasti bangganya itu ketika anak memberikan mencapai cita-citanya, harapannya. Betul. Gak gampang sekolah itu. Betul, apalagi ya zaman Allah. sekarang ya. Waduh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Ibu juga. Ada yang lagi masih sekolah, Bu, anaknya? Atau ada yang udah wisuda? Iya. Kenapa nangis? Kenapa? Sedih, Bu ya? Kenapa, Bu? Kenapa Bu nangis? Kenapa Ibu nangis? Sedih Pak Ustadz ngeliat anaknya bangga-banggain orang tua. Oh, Yang Ibu punya satu anak? kuliah, Iya, oh, udah lulus? Atau lagi? masih kuliah. Masya Allah. Semester 5. Semester 5. Yang satu lagi SMK kelas 3. Oh, baik. Yang satu lagi SD kelas Oh, 6. ada 3, Bu. Masya Allah, semangat, Iya, Bu ya. Semangat. Buat semua ibu-ibu para orang tua nih, Masya Allah. Aduh. Menyekolahkan anak itu tidak mudah. Dan untuk yang lagi sekolah juga memang tidak mudah, Masya Allah. Aduh, masalahnya anak kita dimulai dari PAUD, Betul. playgroup, kemudian TK. Kadang kita ngelihat orang anak kita itu udah di wisuda, udah pakai toga keren. Padahal kita selalu ngelihat anak itu masih bayi, dulu masih ditimang-timang ya, Masya Allah. Nah, Ustaz, buat anak-anak yang iya. lagi nonton, ayo nak, rajin belajar, rajin sekolah. Betul. Kebanggaan orang tua ketika engkau sudah selesai. Masya Bangga Allah. banget itu. Semangat semuanya, Masya Allah. Baik, Ustadz Maulana, aku masih ada nih pertanyaan yang masih berkaitan sama tema kita di pagi hari ini. Ustadz, kita itu kan perintis ya, bukan pewaris. Maksudnya apa-apa tuh kita perjuangkan sendiri. Kalau kita nggak usaha, kita nggak bisa dapetin gitu. Kita bukan diwariskan dari orang tua kita kaya gitu ya. Nah, gimana ya caranya supaya kita itu tidak insecure Ustadz. Supaya kita tuh bisa semangat justru. Bukan malah iri sama orang yang sudah apa-apa diwariskan gitu ya. Apa-apa udah dikasih sama orang tuanya yang serba mudah. Atau istilahnya tuh kayak semuanya tuh dikasih privilege gitu. Nah bagaimana menyikapi itu dalam Islam? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Ya Allah ya Rabbi. Ibu-ibu dari mana Bu? Ibu-ibu dari mana? Buat kita semua. Masya Allah tabarakallah. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Asad yang Masya Allah tabarakallah. Buat kita semua. Menarik tadi. Kalau pertanyaan dari Mas Mikdad. Mas Mikdad, iya. Iya. Iya Ustaz. Jamaah selalu begitu Mas Iya, Mikdad. iya. Bagaimana cara agar kita saat ini yang berjuang menjadi perintis tidak insecure untuk meraih kesuksesan karena kita bukan pewaris yang semua serba mudah didapat. Lebih baik ikan teri tapi kepalanya daripada ikan paus tapi ekornya. Apa makna? Sebaiknya kita menjadi pemimpin. Karena memang kita ditakdirkan, diciptakan oleh Allah, inni ja'ilun khalifatan fil ardi, untuk jadi pengurus. Jangan berharap sama yang lain. Ingat ya, ini aku, bukan anaknya bapakku. Harusnya semua anak-anak berkata, ini aku, bukan anaknya ini. Inilah yang harus kita jalankan. Sebagai seorang yang Allah ciptakan, masing-masing akan bertanggung jawab atas dirinya. Dan ketahuilah, syukuri atas apa yang Allah berikan. Nggak usah cari kekurangan kita. Coba optimis. Insya Allah aku bisa. Tidak mungkin Allah ciptakan aku, pasti ada tujuan penciptaannya. Maka kategori kata syukur itu kan ada 3. Syukur lewat hati, syukur lewat ucapan, dan syukur lewat perbuatan. Ketika kita bersyukur lewat hati, mengakui segalanya dari Allah. Pengakuan sebenarnya. Dan bukan hanya sekedar pengakuan dari Allah yang Allah ciptakan ini kan, aduh. Saya mohon izin tanpa menggurui kalimat Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Umur umatku antara 60-70. Masa panen. Ulangnya apa? Masa panen. Berarti jangan meninggal di bawah 60.
Karena belum panen. Artinya apa? Kita harus semangat. Jangan sakit, harus semangat, harus sukses. Halo? Sukses ya? Ibu jadi ibu rumah tangga yang sukses. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Nggak Alamin. usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Nggak usah. Iya, Yang pendek bersyukurlah dengan pendeknya. saya nggak ngomong. Karena orang pendek jika lo berjalan sama yang tinggi insya Allah tidak kena petir. Jadi kena yang tinggi dulu gitu ya konsepnya. Serem juga. Lihat sisi positifnya. Iya, iya, Jangan lihat sisi negatifnya. Betul. Yang nggak mancung sama yang mancung, kita bersyukur tidak terlalu mancung. Artinya apa? Insya Allah umur kita panjang. Oh gitu ya. Karena irit napasnya. Bisa aja Ustadz Maulana. Tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Jadi kita harus perbanyak bersyukur, kurang-kurang itu scroll-scrollnya karena tuh jadi asal apa ya perbandingan. Kita tuh jadi ngebandingkan hidup kita dengan beribu-ribu hidup orang lain karena gara-gara sekarang ada sosial media. Masya Allah. Jadilah yang terbaik pada diri sendiri. Wih, tepuk tangan dulu Itu. ini kuat. Jadilah diri apa yang terbaik dari diri sendiri. Walaupun kita ikan teri tapi kepalanya. Iya. Daripada ikan paus tapi ekornya. Nah benar, jadi kita maksudnya bisa mengambil keputusan kita sendiri Masya Allah. Baik jemaah kita lanjutkan ya. Kita selanjutnya panggilkan guru kita Ustadz Asad. Ustadz, mohon izin Ustadz. Ya. Ustadz, ini masih berkaitan sama insecure. Tapi Ya. kali ini sekarang itu kan lagi rame ya. Apa-apa diberitakan, nauzubillah mohon maaf ya. Perselingkuhan, perceraian gitu ya. Jadi seakan-akan marriage is scary gitu. Pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan gitu ya. Anak-anak Gen Z itu sekarang lagi maju mundur nih. Nikah nggak ya gitu ya. Karena yang diberitakan itu justru yang serem-serem gitu ya. Perselingkuhan gitu ya, perceraian. Padahal kan banyak juga orang yang diam-diam mempertahankan keluarganya dengan sabar gitu ya. Nah sekarang mau aku tanyakan gimana supaya orang itu nggak insecure, supaya nggak takut lagi gitu ya. Supaya mau gitu ya menikah itu kan ibadah juga ya. Nah ini mohon penjelasannya Ustadz silakan. Terima kasih Mas Fikdat. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah. Bagi siapapun yang belum menikah hari ini ya, ayo menikah. Karena menikah itu ibadah Bu. Tepuk tangan dong. Ya Allah. Menikah itu ibadah. Ibu-ibu nih hari ini telah menjalani ibadah yang lama. Ya, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan mungkin ada yang 50 tahun. Menikah itu ibadah. Bahkan kata Nabi menikah itu adalah separuh dari agama gitu ya. Dan jangan takut menikah itu nanti nggak ada rezekinya, pasti ada. Karena janji Allah di surat An-Nur ayat 32. Allah katakan yughnihumullahu min fadlih ya. Bahwa Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka yang menikah dari fadilahnya, sisinya. Jadi jangan pernah takut untuk menikah. Kalau misalkan hari ini kita melihat terjadi adanya mungkin ya pernikahan yang tapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan sehingga orang banyak menjadi takut, maka yakinlah bukan pernikahannya yang salah, tapi orang-orang yang di dalamnya, pasangan itu yang mungkin kurang iman dan kurang ilmu. Nah, makanya sangat penting sebelum menikah harus ada ilmunya dulu. Jangan langsung geber aja hajar gitu ya, yang penting besok nikah gitu karena udah ditunggu sama orang atau umurnya sudah lewat dari batasnya, tapi harus punya ilmunya dulu. Nah, ilmunya itu apa? Kita harus tahu tujuan menikah itu apa, ya. Tujuan menikah itu apa? Untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi tujuan menikah itu yang pertama apa? Litaskunu ilaiha, mendapatkan sakinah atau ketenangan. Setelah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Bagaimana tumbuh rasa kasih dan sayang. Jadi jangan berpikirnya, saya takut nikah, nanti kalau ujungnya gagal gimana? Jangan. Justru dibalik cara berpikirnya, saya mau menikah, saya mau ibadah, nanti kalau ujungnya bahagia gimana? Gitu. Jadi kita itu seringkali
overthinking ya Mas Mikdad, Iya benar Ustaz. itu lebih sering hal-hal yang negatif. Betul. Kenapa nggak sekali-sekali overthinkingnya hal yang positif? Wah, jadi kita membayangkan sesuatu yang bahagianya, Yang bahagianya, indahnya gitu indahnya. ya. Karena Allah maha baik, jadi tidak mungkin Allah tidak memberikan kebaikan. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Boleh tepuk tangannya. Ibu, tadi kan yang dibilang nikah yuk untuk yang belum nikah. Yang Nih, udah nikah salah nggak paham, dipikir, Salah paham. dipikir diajakin nikah sama Ustadz Asad. Makanya tadi. Ayo nikah, ha? Kata Iya, dia. langsung pada semeringat semua. Diajak menikah Nggak sama gitu. Ustaz Hasan. Makanya kan Ustadz udah bilang buat yang belum nikah, Iya. nikah yuk gitu. Ya termasuk yang nonton di rumah. Yang ada di rumah Yang juga. lagi ragu-ragu untuk melangkah ke Iya, pernikahan. betul. Nih Masya yang lagi Allah. nonton nih. Ayo jangan takut untuk menikah. Betul, pokoknya masih banyak kok yang indah-indahnya. Karena sekarang sosial media yang serem-seremnya doang yang ditampilin Iya, pernikahan itu. masih banyak kok pernikahan. Kayak yang Ustadz bagus-bagus. Maulana, Masya Allah pernikahannya sampai akhir hayat ya. Masya Allah ini Amin. contoh nih. Amin. Baik. Tunggu dulu nih, Iya, jamaah iya, iya, pada iya. pada nganga-nganga Iya, semua. ya udah deh kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Ibu nih jauh-jauh di Bandung nih dari Lembang, dari Cikupa, dari Tangerang jauh-jauh masa nggak nanya. Ada yang mau bertanya sama guru-guru kita boleh angkat tangan yang tinggi coba. Angkat tangan Bu. Angkat tangannya yang tinggi. Oke baik. Saya akan kasih kesempatan untuk sisi sebelah kiri dulu. Ibu boleh berdiri perkenalan dulu. Oh boleh di tengah sini Bu. Perkenalan dulu Bu. Namanya siapa dari mana Bu? Mangga. Ibu mau baris-baris. Di sini. Di tengah Ibu. So. Mikdatnya berdiri, dia di belakang Mikdat. Nanti nggak kelihatan Ibu Ayo nggak masuk mau TV. nanya apa? Perkenalkan Silakan. nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Novi dari Majelis Talim Hoirunisa Al-Muflihin, Langensari, Lembang, Bandung Barat. Wah, di Lembang di tetangga Bandung. saya ini. Assalamualaikum Ustadz Sam. Ustaz Sam, Waalaikumsalam. oh, Oh, Ustadz Maulana padahal udah berdiri di sebelahnya loh. Waalaikumsalam warahmah. Maaf ya, Silahkan Ibu. Ustadz. Saya mau tanya, kadang sebagai ibu itu insecure, Apa Bu? Insecure. Saya kalau ada aneh-aneh. Padahal Ustadz Maulana juga latihannya sebulan ini buat yang ini. Coba Kadang- 1, 2, 3. kadang sebagai ibu itu insecure, Ya, enggak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Yang dimaksud ada insecure. Insecure. atau khawatir. Khawatir Iya. betul. Atau khawatir anak kita nggak sepintar anak orang lain, Oh mengkhawatirkan mengkhawatirkan anak. anak, Iya, iya. ya nggak sepintar anak orang lain dan nggak punya prestasi kayak anak orang lain. Nggih. Apakah sebagai orang tua dosa nggak Ustadz? Wah, Oh gitu. siap. Baik-baik. Pertanyaannya bagus banget ini mewakili banyak Jadi orang tua. anaknya tidak seperti Iya. anak orang lain. Iya. Terus apakah orang tuanya dosa? Iya. Karena mungkin Kalau membandingkan mungkin terus merasa membandingkan, rendah. yang membandingkan anak kita sama anak orang lain. gitu ya Bu. Baik, langsung aja Ustaznya mohon dijawab ya. Ibu boleh silakan duduk kembali Ibu. Baik, terima Mangga. kasih Ibu. Terima Hatur kasih, Ibu. nuhun, Ustaz Mas Syam, Mikdad, silakan. Tabi Iya. guru kami Ustaz Maulana Ustaz Asad, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Yeay! Alhamdulillah kalau punya keturunan dan targetnya keturunannya menjadi keturunan yang saleh dan salehah, menjadi modal utama. Bahkan ketika sudah wafat pun anak yang saleh dan salehah senantiasa mengalirkan pahalanya untuk orang tuanya. Sekarang punya anak tapi bikin insecure. Insecure-nya kenapa? Insecure-nya anaknya tidak sepandai anak orang lain, tidak sepintar anak orang lain. Anak orang lain umur 5 tahun udah hafal Quran, anak orang lain umur 7 tahun sudah bisa membaca, anak orang lain kok umur segini udah bisa ini, udah bisa itu, anakku belum bisa. Maka apa yang harus dilakukan? Bolehkah orang tuanya menekan anak atau lebih kuat lagi dalam nge-push anaknya supaya anaknya bisa seperti anak orang lain? Jawabannya, sebelum Anda mendorong anak, dorong diri Anda sendiri. Maksudnya apa? Lihat Imam Al-Bukhari punya kekurangan fisik di antara teman-teman sebayanya. Kenapa? Imam Al-Bukhari kecil adalah Imam Bukhari dalam keadaan matanya buta.
datang menghafal Al-Quran. Siapa yang insecure? Mamanya. Kata mamanya, nah ndak usahlah kamu pergi jadi hafal hadis. Hafal Quran aja. Hafal hadis lebih susah daripada hafal Quran. Karena harus keluar kota. Nah kamu itu buta. Tapi anaknya kuat. Nggak apa-apa mah. Saya bisa bersaing dengan anak-anak yang lain. Maka apa yang didorong dipush oleh emaknya? Emaknya berusaha berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneteskan air mata. Dia kencangkan tahajudnya. Dia kencangkan puasa sunnahnya. Dia doakan anaknya. Dia kencangkan baca Qurannya, akhirnya anaknya sembuh dari kebutaan. Jadi yang dipush bukan anaknya, tapi yang dipush adalah emaknya doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah orang miskin, subhanallah, tinggal bersama ibunya di kota Mekah untuk belajar. Akhirnya rumahnya yang sempit penuh dengan catatan-catatan pelajarannya Imam Asy-Syafi'i. Kata ibunya, Syafi'i, sudah nak, kayaknya kabuna nggak bisa belajar lagi nak, nggak bisa nyatat lagi. Kenapa? Rumah kita sudah penuh daripada catatanmu, nggak muat lagi rumah kita. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Tenang aja mak, semua catatanku ini akan kumasukkan ke dalam otakku. Akhirnya dibuang semua catatannya, menjadilah seorang penghafal yang paling kuat, Imam Asy-Syafi'i. Jadi yang dipush itu doa emaknya, nafkah halal bapaknya, insya Allah anaknya cerdas. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ya. Ini Masya Allah jawaban yang luar biasa dari pertanyaan juga yang luar biasa. Terima kasih Ibu ya, pertanyaan bagus sekali. Baik, saya kasih kesempatan satu lagi, jamaah yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi. Mana? Ayo jangan ragu-ragu Ibu. Yang sebelah kanan lagi. Yang sebelah kasihan. kanan, baik Ibu silakan. Boleh ke tengah juga Bu. Perkenalan namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedeh Ramawati dari Majelis Taklim Asmaul Husna Cikupa Tangerang. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Tanya Dari dong Tangerang. Ustadz. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya sama Ustadz Asad, Waalaikumsalam silahkan. warahmatullahi Baik Ibu. Silakan. Emang benar ya katanya insecure itu suatu bentuk penyakit dalam Islam. Terus katanya cuman diri kita sendiri yang bisa ngobatinnya. Apa benar begitu Pak Ustadz? Cukup Wih, sekian dari ini. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, pertanyaan bagus banget. Ibu boleh Terima silakan kasih, duduk kembali, Bu. langsung dijawab sama Ustadz Asad. Silakan Baik, terima Ustadz. kasih Mas Mikdad. Ya. Bismillah, jamaah Islam itu indah. Insecure, gimana cara ngomongnya Bu? Insecure, pintar ya. Insecure itu adalah penyakit mental, penyakit jiwa kita. Ya, bukan penyakit fisik. Memang ini adalah sebuah penyakit gitu. Dan bersumber dari mana? Ketidakmampuan kita untuk bersyukur kepada Allah. Kita selalu merasa kurang, selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sehingga fokusnya apa yang belum kita miliki dan apa yang orang lain sudah miliki. Padahal harusnya diganti. Fokus kita itu adalah apa yang telah Allah berikan untuk kita. Jangan melihat orang lain. Meskipun katanya rumput tetangga lebih hijau. Tapi belum tentu. Kita kan hanya melihat dari luarnya saja. Saat kita melihat misalkan di sosial media, dalam 1 menit setiap orang pasti ingin menampilkan yang terbaik dari kehidupannya. Betul nggak? Kalau lagi nangis, lagi kecewa, lagi sedih, lagi garuk-garuk tanah, nggak mungkin pengen ditampilkan di sosmed. Yang ditampilkan pasti yang paling cantik, paling lucu, paling imut gitu ya, hidupnya paling enak. Tapi itu sekali lagi hanya di sosial media. Kehidupan aslinya tidak ada yang tahu. Nah makanya jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena Allah telah memberikan hal yang terbaik bagi diri kita. Tadi kan kita sudah belajar, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan bentuk terbaik dari dirimu. Maka jangan bandingkan dengan orang lain. Nah, bagaimana cara mengobati insecure? Perbanyak bersyukur ya. Jadi stop insecure, perbanyak bersyukur karena kata Allah ya, orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi banyak-banyakin bersyukur, apapun yang Allah berikan kepada kita, tubuh kita, badan kita, mata kita, bersyukur. Masya Allah. Nah itu jawabannya, berarti obatnya kenapa diri sendiri? Karena berarti diri sendiri yang harus perbanyak bersyukur. Dan stop Betul. membandingkan ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik, Terima terima kasih kasih, Ustadz Asad. Boleh tepuk tangan dulu. Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah juga. Jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi. Masih dalam tema kita Stop Insecure, Perbanyak Bersyukur. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah.